Perkenalkan, nama saya Angelika Anastasia Wagiman, mahasiswa aktif di Universitas Katolik de la Salle Manado, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Hari ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Perubahan. Kenapa organisasi harus berubah? Beradaptasi dengan perubahan organisasi seringkali sulit karena terlalu mudah untuk tetap terbiasa dengan kebiasaan, norma, dan nilai kita. Namun, perubahan penting bagi banyak aspek bisnis dan kehidupan kerja kita. Memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan baru ini secara langsung akan mengembangkan perusahaan secara keseluruhan dan karyawannya. Selanjutnya, apa yang terjadi bila bisnis tidak berubah? Organisasi yang mandek atau kaku dalam cara mereka mendekati bisnis memilih lingkungan kerja yang basi. Lingkungan ini tidak dapat beradaptasi dengan kemungkinan baru, termasuk ide-ide kreatif atau ide-ide yang dapat mengarah pada peningkatan operasi secara keseluruhan atau produk atau layanan baru. Alasan-alasan perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama, krisis keuangan. Yang kedua, kesenjangan kinerja. Ketiga, adanya teknologi baru. Keempat, identifikasi peluang. Kelima, reaksi terhadap tekanan internal dan eksternal. Keenam, merger dan akuisisi. Ketujuh, berubah demi perubahan. Yang kedelapan, perubahan dan pengembangan organisasi yang direncanakan. 9. Perubahan struktur. Ke-10, mengubah demografi. Dan yang terakhir, ke-11, perubahan produk dan layanan. Selanjutnya, perubahan organisasi area dapat terjadi dalam suatu organisasi. Nah, perubahan dan pengembangan dapat terjadi karena adanya misi, visi, dan strategi, teknologi, perubahan perilaku manusia, juga budaya organisasi. Nah, selanjutnya, mengapa perubahan organisasi itu penting? Perusahaan yang lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara alami kemungkinan akan melihat manfaat dari mengadopsi strategi perubahan positif untuk melihat hasil yang luar biasa. Adapun beberapa manfaat positif dari perubahan organisasi. Yang pertama, mendorong inovasi. Kedua, mempromosikan pertumbuhan dan keterampilan. Yang ketiga, pengembangan pribadi. Dan yang keempat, kesempatan atau peluang baru. Jadi, kesimpulannya, perubahan organisasi diperlukan agar perusahaan berhasil dan tumbuh. Manajemen perubahan mendorong keberhasilan adopsi dan penggunaan perubahan dalam organisasi. Hal ini memungkinkan karyawan untuk memahami dan berkomitmen pada shift dan bekerja secara efektif. Tanpa manajemen perubahan organisasi yang efektif, transisi perusahaan dapat menjadi sulit dan mahal, baik dalam hal waktu maupun sumber daya. Mereka juga dapat menghasilkan moral karyawan yang lebih rendah dan pengembangan keterampilan yang kompeten. Pada akhirnya, kurangnya manajemen perubahan yang efektif dapat menyebabkan organisasi gagal. Sekian dari saya, terima kasih.